Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pada hari ini kami akan membuat demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya Hasrati SPD dari SD Negeri Nehen. Saya Yusnidar SPDI dari SD Negeri Labulu. Dan saya Melva Agustina dari SD Negeri Monsinge. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yusnida. Waalaikumsalam Bu Melva. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah juga luar biasa hari ini ya. Baik Bu Yusnida, pertemuan kali ini kita akan melakukan observasi terhadap pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan terhadap coaching terhadap guru ya. Nah, saya dengar Ibu akan melakukan coaching pada guru ya Bu ya? Iya Bu Melva, saya insya Allah akan melakukan coaching dengan seorang guru. Boleh saya tahu Bu Isnida, siapa kira-kira guru yang akan Ibu coaching? Rencana saya akan melakukan coaching dengan Ibu Hasrati Bu Melva. Ibu Hasrati ya. Jadi coachingnya pada hari ini dengan Ibu Hasrati ya. Baik, kapan rencananya Ibu akan melakukan kegiatan coaching? Iya, alhamdulillah sekarang setelah Ibu melakukan pertanyaan itu terhadap saya langsung akan melakukan kegiatan coaching ini. Ya baik Bu Isnida, berarti hari ini Ibu tanggal 30 September Ibu akan melakukan coaching bersama Ibu Hasrati. Nah, kira-kira nih ke depannya apa yang ingin Ibu capai dalam coaching yang Ibu lakukan? Ya, dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan ini nanti saya berharap coach saya itu Bu Hasrati dapat menyelesaikan permasalahannya, dapat menerapkan hasil permasalahan yang beliau kasih ide-idenya nantinya ke depan. Nah, setelah adanya yang ingin dicapai, apa nih ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai dari kegiatan coaching hari ini? Ukurannya yaitu saya ketika melakukan coaching dengan Bu Hasrati, insya Allah mudah-mudahan nanti beliau mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian beliau itu mampu menerapkannya di kegiatan sekolah atau kelasnya, Bu. Karena apa? Saya yakin semua komitmen yang dilakukan oleh coach saya nanti akan berjalan dengan baik. Itu harapan dan keinginan saya ke depannya setelah kegiatan coaching. Ya, bagus sekali ya Bu ya, luar biasa semangatnya ya. Nah, untuk strategi apa sih yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan yang Ibu lakukan dalam kegiatan coaching? Strategi yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan alur Tirta, di mana di alur Tirta itu saya mencoba yang pertama menanyakan tujuan coaching kami, tujuan dari kegiatan diskusi yang kami lakukan nanti. Kemudian saya juga dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada di Bu Hasrati. Selanjutnya nanti saya bisa menggali ide-ide dari Bu Hasrati, bagaimana sih rencana aksinya setelah melakukan identifikasi permasalahannya. Kemudian saya juga berharap nanti setelah beliau melakukan rencana aksi, beliau itu bisa berkomitmen untuk dapat menerapkannya nanti di kelas beliau begitu. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Nah, baik, berarti hari ini rencananya Ibu akan mengobservasi Ibu Hasrati, mengcoach Ibu Hasrati, yaitu tentang kehadiran penuh yang dimiliki oleh Ibu Hasrati. Terus Ibu mendengar dengan aktif hari ini, dan selanjutnya juga nanti Uci akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, begitu Bu, insya Allah. Karena dimana kan di dalam alur Tirta itu ketika saya itu melakukan strategi dengan alur Tirta, tentunya saya sebagai coach ini harus punya kompetensi di mana saya harus bisa menghadirkan diri saya penuh seolah-olah saya itu kan berada di permasalahan Bu Hasrati, di mana dengan nanti adanya saya mengidentifikasi permasalahan beliau, saya di situ bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada beliau.
Nah kemudian di situ juga yang terakhir saya bisa ya mendengarkan secara aktif bagaimana permasalahannya sehingga saya dapat menggali segala potensi dan ide-ide yang ada pada coach saya itu bahasa. Demikian. Ya, bagus sekali. Berarti rencananya hari ini ya Bu ya diterapkan. Ya, silahkan Ibu Ismida melakukan coaching dengan Ibu Hasrati hari ini. Cukup sekian mungkin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hasrati. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Saya juga ikut senang mendengarnya karena Ibu hari ini alhamdulillah sudah sehat kembali ya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan ceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apa sih masalahnya Bu? Itulah Bu, kan benar saya memang ada sedikit permasalahannya Bu. Nah, namun saya bingung Bu mengutarakan kemana gitu ya. Nah, mungkin kira-kira apakah Bu ada waktu? Mohon maaf ya sebelumnya ya, mungkin saya dan mengganggu waktu Bu Yus gitu ya, sehingga saya harus mau berbicara kepada Bu Yus gitu ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu Has, alhamdulillah Bu Yus punya banyak waktu hari ini. Kemudian pun Bu Yus lagi nggak ada jam masuk kelas. Nah bisa diceritakan kira-kira Bu apa sih permasalahannya? Ya Bu, alhamdulillah sih Bu ya, Bu Yus ya. Sebelumnya jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman Bu, pikiran saya nggak bisa tenang Bu. Mungkin saya ada sesuatu yang saya pikirkan. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Yus bantu untuk menghindari ketidaknyamanan Bu Hasrati hari ini, dan kira-kira dari hasil diskusi nanti apa yang Bu Hasrati harapkan? Ya Bu, saya jadikan berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan ini kepada Ibu Yus ya Bu ya, dan saya bisa maksudnya setelah saya menyampaikan ini mungkin saya akan tenang, terlihat nyaman ya Bu ya, dan bisa terselesaikan solusi atau permasalahan yang saya hadapi. Oke baik, kira-kira masih ada nggak hal lain yang ingin didapatkan dari hasil kegiatan coaching kita hari ini? Saya juga berharap dengan coaching hari ini saya menemukan ide-ide atau solusi dari permasalahan saya ini. Iya, baik Ibu Hasrati, semoga nanti akan bisa mendapatkan pemecahan dari permasalahan Ibu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang Ibu Yus mau mendengar nih apa sih permasalahan Ibu sehingga merasa tidak nyaman dan tidak seceria biasanya. Jadi begini Bu, kan di kelas saya nih ada nih anak ini masuk pelajaran ya kan, masuk ke dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah tetapi dia tidak bersemangat dalam belajar dan tugas pun tidak mau dikerjakan. Itulah yang membuat saya bingung Bu, bagaimana nanti ke depannya masalah dengan nilai dia Bu. Begitu Bu Yus. Oh, berarti Ibu ada siswa yang masuk kelas tidak mau menyelesaikan tugas gitu. Kemudian jadi Ibu bingung nanti gimana nilainya kayak gitu. Ya, kemudian dia juga pun kadang-kadang kan ini pelajaran bahasa Indonesia ya Bu bisa dia tidak open, tidak peduli kayak gitu siswa. Begitu. Itu dari hasil kajian kasat mata Ibu yang dilihat dari keseharian kebiasaan peserta didik itu ya Bu ya. Iya Bu. Ibu pernah nggak Ibu telusuri kira-kira siswa saya ini kenapa bisa seperti itu, tidak bersemangat, tidak mau mengerjakan tugas? Pernah nggak Ibu buat atau Ibu coba gali dari peserta didik informasi-informasi dari temannya atau dari peserta didik itu sendiri? Sebenarnya sudah sih Bu, saya memanggil ya anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia yang saya sajikan di kelas gitu. Nah, kalau udah begitu berarti Ibu sudah tahu nih ya, apa sih kira-kira penyebab anak-anak Ibu bisa seperti itu?
Nah, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, Bu, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu terlalu panjang ya Bu, mungkin ya, kan biasa bahasa Indonesia itu terlalu penggunaan teksnya mungkin terlalu panjang, jadi menyebabkan anak itu bosan Bu. Nah, sehingga anak tersebut malas membacanya Bu, terutama teks yang disajikan tersebut, sehingga malas mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan saya Bu. Itu sih Bu, berdasarkan pengamatan yang saya amati dan saya tanya kepada siswa tersebut. Masya Allah, luar biasa ya Ibu Hasrati ya. Nah, kira-kira kan seperti kondisi seperti kondisi ideal yang Ibu Hasrati harapkan pada murid tersebut kayaknya belum tercapai gitu ya. Ya, itulah Bu. Jadi kayak mana itu? Mungkin ada langkah yang ingin ditempuh supaya kondisi ideal pada peserta didik saya itu harus seperti ini gitu. Itulah Bu ya, saya tentunya berharap ya Bu ya, murid saya tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan sebaik-baik seperti murid-murid yang lainnya. Jadi dia tidak merasa lagi terbebani dengan teks pembelajaran bahasa Indonesia terlalu panjang sehingga menyebabkan bosan mungkin ya Bu ya di pelajaran bahasa Indonesia, begitu Bu. Berarti masih ada kekurangan motivasi diri karena dia mindsetnya itu bahasa Indonesia nggak enak lah karena teksnya terlalu panjang lah, pokoknya ada aja kayak gitu alasannya ya. Ya, mungkin hanya membaca-baca saja, berbeda mungkin dengan pelajaran yang lain ya Bu ya. Baik. Saya ingin tahu ini Bu Hasrati ya, apa sih rencana supaya murid Ibu itu termotivasi untuk belajar? Enggak. Jadi kan Bu, berdasarkan pengamatan saya kurang menerapkan mungkin pembelajaran dengan baik ya Bu ya terhadap siswa saya di kelas, terutama di saat jam pelajaran bahasa Indonesia, sehingga dia tidak bersemangat mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu Yusya, hal yang akan saya lakukan yaitu mungkin kedepannya saya menerapkan metode pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi terutama ya Bu Yusya. Nah, kemudian atau sesuai dengan kebutuhan belajar murid Bu. Nah, di sini bisa jadi mungkin kalau bahasa Indonesia itu kan agak monoton ya pelajarannya ya, membosankan sih buat anak mungkinnya. Nah, speaking mungkin dan memilih media pembelajaran yang menarik mungkin ya, agar siswa berminat belajar bersama saya Bu. Oke, baik, luar biasa ya Bu Hasrati. Ini sebuah rencana yang sangat bagus menurut saya. Namun kira-kira apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan setelah Ibu menerapkan variasi media tadi? Oh, ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat breaking ya Bu ya, dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa mengerjakan secara berkelompok. Nah, di sini siswa menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Jadi dan secara otomatis dari siswa itu tetap membaca Bu. Jadi berdasarkan dia menyampaikan kepada kawannya, dia kan juga harus membaca, berarti ya kan Bu, kalau nggak dibaca pasti dia nggak tahu apa pesan yang akan disampaikan kepada kawannya. Nah, jadi dengan menggunakan teknik game ini sesuai dengan pembelajarannya, jadi hasilnya seluruh siswa terlibat dalam pembelajarannya sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi pembelajaran pada hari itu tercapai tujuan yang saya harapkan. Jadi siswa itu aktif sehingga dia menarik mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Luar biasa ya Bu Hasrati ya. Nah, kalau kita ranking dari angka 1 sampai 10 itu menurut Bu Hasrati nih, seberapa tingkat keberhasilan metode yang Ibu gunakan tadi itu untuk menarik minat belajar murid di saat Ibu menggunakan metode tadi? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya ya Bu ya, mungkin di antara 8 sampai 9 gitu ya Bu. Masya Allah, sudah sangat luar biasa itu Bu ya. Itu sih menurut saya sih Bu. Iya, nggak masalah. Itu kan kita punya harapan kayak gitu ya kan. Baiklah Bu, selanjutnya sih apa sih rencana yang Ibu Hasrati ingin lakukan? Kemudian apa langkah-langkah selanjutnya? Baik Ibu, mungkin yang akan saya lakukan
lakukan itu adalah saya akan segera menerapkan metode pembelajaran variasi yang khususnya di saat pembelajaran bahasa Indonesia tadi, dan juga diselingi dengan game yang menarik serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar dan berpihak pada murid tentunya, agar tujuan pembelajaran yang saya harapkan tercapai kepada murid ke depannya. Jadi tidak ada lagi murid yang malas mengikuti pelajaran saya. Itu. Wah, luar biasa Bu Hasrati ini ya. Nah, kemudian nih ya Bu, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Bu Has dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Iya Bu, jadi kira-kira yang akan membantu saya dalam menyusun rencana tersebut yang pertama ada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan juga saya berkomunikasi kepada wali murid ataupun orang tua siswa khususnya ya Bu ya. Oh, begitu ya Bu ya. Oke, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Hasrati butuhkan untuk melakukan aksi yang sudah Ibu rencanakan? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu, karena hal ini kan akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan menggunakan waktu yang lama. Tidak ada ya, semua sesuatu itu kan nggak instan ya Bu ya, nggak langsung begitu kita itu langsung jadi begitu. Nah jadi begitu Bu Yus. Betul Bu Hasrati ya. Nah, kapan sih Ibu akan mulai melaksanakan rencana ini? Sepertinya secepatnya ya Bu, saya akan melaksanakannya agar murid mendapatkan hak belajar mereka. Nah di sini sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan baik oleh murid maupun kita sebagai seorang peserta didik. Masya Allah. Nah, jadi komitmen seperti apa nih yang Ibu Hasrati lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik dan semaksimal mungkin kepada peserta didik, sehingga yang Ibu Hasrati lakukan ini benar-benar berpihak pada murid, ada murid ini bisa menumbuh motivasi belajarnya. Ya, jadi saya akan konsisten ya Bu, secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi. Dan kemudian juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik dengan guru yang hebat baik di sekolah saya maupun di luar sekolah saya untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik dengan bermacam metode. Jadi saya akan berusaha menggunakan setiap berbagai macam metode di saat nanti pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya. Nah kemudian juga saya menggunakan berbagai macam media, baik dengan menggunakan media audio ya Bu ya, menggunakan video ataupun dengan menggunakan alat peraga langsung begitu. Nah sehingga pembelajaran pada hari itu menarik, dan kehadiran siswa itu betul-betul di kelas itu dirindukan oleh murid-murid saya. Jadi kita dirindukan oleh murid kita di kelas. Jadi dengan pembelajaran yang menarik, tidak membosankan, jadi siswa itu merindukan kita. Kapan ya ini akan masuk? Masya Allah, luar biasa. Dan memvariasikan metode, memvariasikan juga media ajarnya, menyediakan berbagai media ajar dari video-video yang Ibu rancang melalui gitu Bu, dari informasi-informasi digital lainnya gitu Bu. Kita harus mengupdate ya Bu ya. Oh gitu ya. Oke, luar biasa itu Bu. Baik Bu Hasrati, saya ingin tahu nih, ada nggak dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ada sih Bu, yang pertama di sekolah ya. Saya butuh dukungan yang pertama adanya sarana dan prasarana dan baik moral ya Bu ya. Nah di sini sudah memadai menurut saya kalau di sekolah saya sudah saya dapatkan dengan baik. Kemudian sudah dapat kemudian ada dukungan dari kepala sekolah, juga dukungan dari rekan sejawat ya Bu ya. Mungkin internal saya yang harus konsisten ke depannya dalam menjalankan yang itu. Baiklah Bu Hasrati, semoga semua rencananya itu berjalan dengan lancar Bu. Nah, bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak di sini tentang permasalahan Ibu yang tadinya merasa tidak nyaman dengan keadaan situasi siswa yang tidak mau belajar? Ibu sudah ingin menerapkan berbagai media pendekatan pembelajaran, kemudian Ibu akan juga memvariasikan berbagai media ajar. Kira-kira nih kan Ibu sudah menghasilkan ide-ide yang luar
alhamdulillah lega rasanya, Bu. Senang sekali saya, Bu. Jadi saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini. Masya Allah, syukur alhamdulillah ya Bu. Kalau begitu, kira-kira ada nggak hal lain yang ingin Bu Hasrati sampaikan? Saya rasa sudah cukup ya, Bu ya. Terima kasih banyak, Bu, sudah meluangkan waktu Ibu untuk bincang dengan saya, dan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya terkait banyak ya Bu Yus ya tadi ya yang harus saya ceritakan kepada Bu Yus gitu. Oke, saya senang bisa berdiskusi sama Ibu hari ini. Saya juga merasa bahagia karena sudah melihat buat sudah seceria seperti dulu. Maksudnya tidak seperti hari ini yang tadinya murung ya, tapi sekarang udah fresh lagi ya Bu ya. Sudah alhamdulillah sekali. Baik, terima kasih atas kepercayaannya Bu Has. Sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Hasrati. Sampai jumpa kembali Bu Yus. Terima kasih banyak atas saran dan sudah mendengarkan permasalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Bu Melva. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Jadi keadaannya udah alhamdulillah ya Bu ya. Luar biasa. Ibu gimana kabarnya Bu? Luar biasa ini ya. Baik Bu Isnidar, pertemuan ini kita akan berdiskusi pasca Ibu melakukan coaching dengan Ibu Hasrati. Nah, dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan, inspirasi apa yang timbul dalam melakukan coaching tadi? Oke, baik Ibu. Alhamdulillah ya kegiatan coaching tadi berjalan dengan baik, dan inspirasi yang saya dapatkan dari hasil coaching kegiatan kami tadi itu dengan Mas Rati, saya merasa termotivasi untuk terus melanjutkan kegiatan-kegiatan coaching ini, baik itu dengan rekan sejawat, dengan peserta murid maupun dengan wali murid saya atau siapapun yang memang mempercayakan saya untuk mengeluarkan permasalahannya untuk mencari solusi. Dengan menggunakan tentunya saya bersedia untuk di coaching gitu, melakukan kegiatan coaching tersebut. Termotivasi saya buat dari kegiatan. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Nah, apa sih yang sekarang Ibu ketahui atau Ibu pahami nih oleh si coach tentang coaching yang Ibu lakukan? Yang saya pahami dari kegiatan coaching ini terhadap si coach saya itu Wasrati tadi, yaitu beliau awalnya merasa ada sebuah permasalahan gitu, bukan, yaitu tentang ketidakhadiran tepat waktu peserta didiknya. Namun setelah saya menggali beberapa potensi dari beliau, ternyata permasalahan ini dapat beliau temukan sendiri. Kunci dari permasalahan, kemudian juga bisa beliau ada ide-ide dari beliau yang ini beliau terapkan ke depan, insya Allah. Iya, berarti dari coaching itu beliau sudah mendapatkan ide-ide ya Bu ya. Bagus. Nah, selanjutnya apa yang ingin Ibu lakukan ke depan dalam coaching yang tadi Ibu lakukan? Rencana saya akan terus mengobservasi semua kegiatan yang telah direncanakan oleh Ibu Hasrati, dengan harapan semoga Bu Hasrati nantinya dapat menerapkannya sesuai dengan komitmen yang telah beliau buat bersama kami di kegiatan coaching tadi. Ya, bagus sekali pengamatan Ibu berarti ya. Nah, dari apa yang Ibu dapatkan dari percakapan Ibu dalam coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Hasrati? Saya di sini mendapatkan sebuah ide atau gagasan yang bahwa tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, namun kita butuh seorang teman untuk kita dapat menemukan ide-ide kita dalam mencari sebuah hasil permasalahan yang kita temui di lapangan ataupun dimanapun. Yang namanya kita manusia pastinya tak luput dari permasalahan kayak gitu ya. Berarti dengan kegiatan coaching ini, baik Bu Hasrati ataupun saya pribadi yang berperan sebagai coach hari ini, bisa istilahnya tahulah yang bahwa sebuah permasalahan itu pasti akan bisa diselesaikan ketika kita bisa berpikir positif. Berarti adanya sharing ya Bu ya, Dari sharing antar teman. Iya, dari
tentunya ada umpan balik dong yang harus diberikan untuk Ibu Hasrati nih. Ya. Boleh saya tahu Bu, umpan balik seperti apa yang Ibu berikan? Setelah kami melakukan diskusi tadi, saya mengamati dengan baik apa yang beliau sampaikan dengan menghadirkan penuh dengan selalu mendengarkan aktif apa yang telah dilakukan atau disampaikan oleh Bu Hasrati. Saya memberikan umpan balik yang bahwa Bu Hasrati ini harus tetap optimis dengan segala hal yang akan diterapkannya di kelas, kemudian harus tetap percaya diri supaya apapun yang dilakukan itu dilihat dengan hal positif, beliau pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya, kegiatan coaching Ibu dengan Ibu Hasrati hari ini. Nah, apa sih tindak lanjut yang Ibu berikan setelah pertemuan ini? Tindak lanjutnya mungkin nanti setelah kegiatan saya akan melakukan refleksi bagaimana Bu Hasrati sebelum mengadakan coaching bersama saya, dan kemudian saya akan melakukan refleksi setelah mengkaji atau mengobservasi kegiatan-kegiatan yang telah diterapkan oleh Bu Hasrati. Ya, berarti Ibu akan melakukan refleksi lagi ya, dan akan mengadakan coaching lanjutan nantinya Bu. Wah, luar biasa ya, kerjasama yang solid ya Bu ya. Baiklah Ibu Isnida, terima kasih Bu untuk pertemuannya hari ini. Semoga pengalaman ini bisa Ibu terapkan ataupun pembelajaran ini bisa Ibu terapkan juga sebagai pengalaman diri ya Bu ya. Nah, semoga komitmen yang sudah disepakati tadi bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya Bu Melka.